Beberapa tahun lalu, warga Tanah Datar, Sumatera Barat gempar ketika ditemukan batu setinggi 1,5 meter. Berbentuk alat kelamin laki-laki di satu lahan pekuburan. Batu tersebut terletak tak jauh dari pusat kota. Hanya berjarak sekitar 33 km, tepatnya berada di bukit kecil pada ketinggian 556 meter di atas permukaan laut. Sebagaimana dilaporkan harianhaluan.com, staf kelompok kerja penyelamatan pengamanan zonasi BPCB Sumatera Barat, Dodi Chandra menjelaskan bahwa batu berbentuk falus itu merupakan nisan makam kuno. Selidik punya selidik, nisan falus memang kerap digunakan pada masa Islam kuno di Sumatera Barat. Lokasi penemuan nisan falus itu sendiri berada di area pemakaman suku Piliang. Menurut Dodi, sampai sekarang tradisi nisan falus sebenarnya masih dipraktekkan, seperti di daerah Talago Gunuang, Kenagarian, Sarwaso. Pahatan berbentuk falus sebenarnya sudah ada sejak zaman Megalitikum. Masyarakat Megalitikum percaya bahwa falus merupakan lambang kekuatan dan kesuburan. Secara etnografi, konsep seperti itu ada di berbagai belahan dunia, bukan hanya di Indonesia. Simbol kekuatan atau kesuburan itu sangat penting bagi masyarakat Megalitikum karena mereka sangat dekat dengan alam. Penampakan falus berkembang seiring waktu. Tiap generasi punya interpretasi bentuk fisik tersendiri terhadap patung falus. Di zaman Megalitikum, orang memang bisa merepresentasikan falus dalam bentuk patung. Namun di masa Islam kuno, masyarakat lebih mewujudkan dalam bentuk batu nisan. Hal ini juga dijelaskan pada jurnal bertajuk Makna dan Fungsi Simbol Seks dalam Ritus Kesuburan Masa Majapahit, karya M. Dewi Cahyo yang dikutip di situs Ristekdikti.go.id. Pada masa Hindu-Buddha di Indonesia, falus yang dikenal dengan nama lingga ditampilkan dalam berbagai bentuk. Ada yang ditampilkan secara simbol seperti arca, berbentuk tabung atau obelis. Ada pula yang ditampilkan secara ikon, berbentuk penis, seperti pada arca dan relief yang ada di Candi Sukuh, Karanganyar, Jawa Tengah. Pada masa perkembangan Islam di Indonesia, pembentukan falus berubah menjadi nisan. Makam dengan nisan falus menandakan bahwa jenazah yang dimakamkan berjenis kelamin pria. Biasanya nisan falus hanya dipasang di makam seorang tokoh. Ini adalah sesuatu yang wajar. Tidak semua orang yang meninggal dibuatkan nisan seperti itu karena menjadi spesial. Kalau orang tertentu saja yang dibuatkan, jelas akan menjadi spesial. M. Dewi Cahyo juga menjelaskan bahwa nisan falus terdapat pada makam Islam di Jeneponto, Sulawesi Selatan, Bima, Nusa Tenggara Barat, Riau, Kalimantan Timur, dan makam Tajuk, Serpong. Nisan falus juga terdapat di kompleks makam Matako, Maros, Sulawesi Selatan. Berdasarkan jurnal bertajuk Unsur Budaya Prasejarah dan Tipe Kronologi Nisan di kompleks makam Matako, Maros, Sulawesi Selatan, setidaknya ada 6 dari 40 nisan di pemakaman tersebut yang berbentuk falus. Penjelasan serupa juga tertuang dalam buku bertajuk Monumen Islam di Sulawesi Selatan yang menyatakan bahwa setiap bentuk nisan memiliki makna dan dikhususkan pada orang tertentu. Nisan berbentuk falus dikhususkan untuk jenazah laki-laki yang merupakan tokoh adat. Terkait banyaknya respon terhadap pemberitaan tersebut, Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sumatera Barat memberikan klarifikasi terhadap berita yang membuat heboh tersebut. Klarifikasi ini penting dilakukan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sumatera Barat karena berbagai hal. Yang pertama, terkait penamaan. Dalam dunia arkeolog, tinggalan batu dalam bentuk alat kelamin disebut dengan batu taga, tipe falus atau yang sekarang diistilahkan dengan batu perkasa. Bentuk alat kelamin laki-laki atau falus juga cukup kita temui pada tinggalan makam-makam kuno masa Islam di Sumatera Barat. Bentuk demikian pada awalnya merupakan lambang atau simbol kesuburan bagi masyarakat prasejarah. Namun pada masa Islam, bentuk falus lebih pada penanda bahwa yang dimakamkan adalah berjenis kelamin laki-laki, berbeda dengan bentuk pipih seperti pedang yang merupakan makam perempuan. Batu tersebut merupakan temuan yang unik. Batu taga yang berada di Puun, Jorong Balai Tabuah, Nagari Tanjung Sungayang tersebut bukan dalam pengertian menhir
dari budaya megalitik atau masa prasejarah, melainkan bentuk nisan menhir yang dapat ditafsirkan sebagai tradisi megalitik dan atau keberlanjutan tradisi dari masa prasejarah ke masa Islam. Batu tagak bertipe falus tersebut berada di pandan pakuburan yang diistilahkan dengan puhun. Menurut informasi masyarakat, puhun berasal dari kata puhun yang berarti permohonan atau panjatkan doa. Aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat di tempat itu secara perlahan berubah menjadi nama tempat. Batu tagak atau menhir di lokasi ini merupakan tanda makam masa Islam yang terlihat pada orientasi nisan makam yang sudah utara selatan, yang berarti sudah menghadap kiblat. Gejala budaya yang muncul di sini adalah keberlanjutan tradisi dalam pemakaian batu tegak sebagai tanda kubur pada masa megalitik ke nisan zaman Islam. Yang berikutnya, perlakuan terhadap objek diduga cagar budaya (ODCB). Nisan ini masuk dalam kategori benda diduga cagar budaya dan perlu ditinjau. Peninjauan ini yang dilakukan pada tahun 2017 merupakan bagian tugas dan fungsi Balai Pelestarian Cagar Budaya, yaitu mengumpulkan data tinggalan yang diduga cagar budaya. Selain itu, bentuk tindakan cepat dalam rangka penyelamatan dan pengamanan objek yang masih dalam kategori diduga cagar budaya. Karena pada prinsipnya tindakan pelestarian terhadap cagar budaya dan terhadap objek yang masih diduga cagar budaya memiliki porsi yang sama dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Yang ketiga adalah tidak ada yang keliru dengan penayangan ulang berita tentang batu perkasa. Hanya saja penggunaan gambar dan pencantuman keterangan atau caption ilustrasi itulah yang berpotensi menjadi sumber distorsi. Karena pembaca bisa beranggapan bahwa foto ilustrasi yang dipajang itulah seakan yang berada di Sumatera Barat, atau dengan kata lain bahwa foto yang bersumber dari e-stock foto adalah objek yang sedang dibicarakan. Apalagi insertif membubuhi foto ilustrasi tersebut dengan keterangan atau caption. Viral penemuan nisan kuno berbentuk penis di Sumatera Barat. Memang dalam dunia jurnalistik penggunaan foto ilustrasi adalah hal yang lumrah. Bahkan itu merupakan strategi agar berita yang disajikan menarik dan membuat orang penasaran untuk membaca lebih lanjut. Judul baru yang diberikan tentu saja dibuat semenarik mungkin sehingga diklik oleh banyak kalangan. Namun memberikan informasi atau keterangan yang valid tentu saja lebih penting daripada sekedar mengejar rating atau view. Terkait bias informasi yang mungkin terjadi di tengah masyarakat, Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sumatera Barat perlu meluruskan hal ini dengan menyediakan informasi pembanding yang dilampiri foto kondisi sebenarnya dari batu perkasa tersebut. Hal ini bertujuan agar bias informasi tentang batu perkasa tak semakin deras bergulir di tengah masyarakat. Foto-foto yang ditampilkan diambil pada waktu penjajakan yang dilakukan oleh tim kelompok kerja penyelamatan, pengamanan, dan zonasi Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sumatera Barat pada hari Senin 21 Agustus 2017. Terima kasih masih bersama channel Saka Nagari.